Halo semuanya, kembali lagi di MV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara menggunakan modul Ethernet di SP32. Kalau kalian tanya kenapa nggak pakai WiFi aja, sebuah SP32 kan juga punya WiFi. Ya kita lihat dulu alasannya ya. Oke, jadi di sini saya punya Python script sederhana untuk mengirimkan pesan dari komputer saya ke SP32 menggunakan WiFi ya ini, dan bisa dilihat bahwa kecepatannya antara 6 sampai 10 ms. Ini posisinya sangat dekat dengan router saya. Jadi ini adalah anggap aja yang terbaik itu seginilah. Oke, kemudian ini kode Python yang sama tapi dikirimkan menggunakan Ethernet ya. Bisa kalian lihat bahwa dia itu jauh lebih stabil ya. Bisa dilihat ini 1 sampai 2 ms aja yang paling gak naik turun, kayak tiba-tiba bisa kayak 5 kali lipat kalau menggunakan WiFi gitu ya. Jadi ini sangat stabil dan cepat gitu. Oke, sebagai contoh ini saya pakai modul W5100 ya, tapi kalau kalian pakai modul W5500 juga bisa ya. Pokoknya ini modulnya itu asal Ethernet to SPI gitu ya. Jadi kita pakai protokol SPI di sini. Sebelumnya saya kasih peringatan dulu bahwa modul ini tuh nggak bisa bekerja kalau nggak kalian colokin langsung ke router seperti TP-Link atau Mikrotik gitu ya, yang ngasih IP gitu. Jadi ini contohnya kalau saya hubungin langsung ke router, kita berhasil dapat IP dinamisnya ya, atau DHCP-nya, dan ini IP-nya sesuai dengan yang saya setting di router saya. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau kita misalnya colokkan dia ke switch, dia itu nggak bakal mau ya ngasih IP-nya atau dapat IP-nya gitu, dan nggak akan terhubung kalau kalian setting manual juga. Entah kenapa, mungkin gara-gara arsitekturnya terlalu simple ya. Jadi ya itu tadi, kalau kalian mau gunain modul ini hubungkan langsung ke router, oke? Oh, jadi di sini gue bakal pakai Arduino IDE ya. Kalau kalian belum install silahkan ke websitenya, ya, mungkin ada di deskripsi nanti ini. Kalau sudah install yang versi Windows ini ya. Nah, kalau misalnya kalian udah install ya, kalian ke bagian kiri sini yang nomor 2. Nah, nanti ada tulisan Board Manager ini ya, cari ESP32. Kalau misalnya nggak ada ESP32 by Express System, ya kalian tambahin ya. Caranya gimana? File, kemudian kalian klik Preference di sini. Nanti di sini ada Additional Board Manager URL. Nanti kalian paste. Ini ada linknya di deskripsi juga. Kalian cek aja di deskripsi video ini. Kalau sudah klik OK ya. Klik OK, nanti akan ada progress di pojokan sini. Kalau sudah selesai, barulah kalian cari ESP32, baru ada di Board Manager gitu. Pada saat video ini dibuat, versi terakhirnya adalah 320 ya. Tapi ada kemungkinan kalau versi terbarunya bisa bikin kode ini gagal dijalanin atau dikompil ya. Kalau misalnya hal itu terjadi ya, kalian downgrade aja ke 320. Tapi kalau misalnya nggak ada error di versi terakhir, kalian nggak perlu lakukan itu ya. Kalau sudah, berikutnya kalian ke nomor 3 ini, yaitu Library Manager ya. Kalian cari Ethernet, oke? Kalian cari Ethernet. Nah, di sini ada Ethernet by Various, artinya ini yang bikin itu banyak. Kalau saat video ini dibuat itu versi 202, kalian install ya. Tulisannya install nanti seperti ini, tapi karena sudah saya install jadi saya cuma ada remove aja, oke? Kalau sudah, kalian buka link GitHub saya, linknya ada di deskripsi. Nanti kalau sudah, klik kode, kemudian download zip aja ya. Tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau sudah, ekstrak aja. Kemudian buka. Oke, yang pertama kita buka adalah Ether ESP32 ini. Double klik aja. Lalu kalau ada pop-up, kalian pilih OK aja ya. Nanti dia akan bikin folder seperti ini. Nah, nanti akan muncul kodenya seperti ini. Oke, kalau kita verify sekarang, klik yang di pojok kanan atas ini. Oke, kita pilih salah satu board saya ya. Misalnya saya punya SP32S2 di sini. Kita verify aja dulu lah, jangan langsung flash. Oke, kalau kalian coba verify, emang di sini ada error di mana Ethernet SP32H itu nggak ada ya. Ya emang nggak ada karena saya yang bikin filenya. Kenapa kok saya bikin file custom ini? Karena kalau kita cek di dokumen ya, di dokumen ini, dokumen, kemudian di Arduino, kemudian di library, dan Ethernet tadi yang habis kita install di Arduino IDE-nya, kemudian ke SRC, dan yang terakhir ke Ethernet.h. Nah, di sini ada bug di mana kalau kita cari di sini, nah di baris 254 ini ada kelas Ethernet server public server, ini itu nggak bisa diakses oleh SP32 ya. Padahal ini kalau di Arduino yang Arduino Uno gitu itu aman-aman aja, tapi karena kita pakai SP32 ini tuh nggak bisa ya. Cara memperbaikinya adalah di sini kita itu harus jadiin public server itu jadi public print ya. Nah, dengan cara seperti ini barulah kita bisa pakai
kode ini di ESP32 ya. Tapi tenang aja, saya udah bikin fixnya dengan cara yang file yang kalian download tadi ya. Ini kan file yang kalian download tadi, ada namanya Ethernet ESP32.zip. Kalian ekstrak aja. Nanti juga sama di bagian Ethernet, kemudian bagian SRC. Nah, nanti akan ada file yang nggak ada di bagian SRC yang original ya, yaitu Ethernet ESP32.h. Kalian bisa copy ini, kalian paste aja di bagian yang dokumen Arduino library Ethernet SRC, kalian paste aja. Nah, ini udah saya fix ini yang bugnya tadi jadi public print ya, bukan public server. Kalau udah kalian paste dari downloadan kalian ke dokumen dan Ethernet SRC, ya sudah, kalian coba verify ulang apakah sudah bisa apa belum. Boom. Ya, harusnya sudah bisa seperti ini ya. Oke, untuk perkabelannya kalian bisa cek di GitHub-nya juga ya. Tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian modulnya itu bisa berbeda-beda ya. Contohnya untuk saya adalah pin 10, 11, 12, 13 itu sebagai pin SPI-nya, sedangkan untuk di ESP-nya bagian S2 saya itu adalah pin 34, 35, 36, 37. Jadi kalian pastikan kalau keempat-empatnya ini terhubung, terutama bagian CS, soalnya CS itu kadang agak sembunyi gitu. Contohnya ini yang 3 itu ada di ICSP header, tapi yang satunya yang CS itu ada di pin 10 sendiri. Oke, pastikan saja keempat pin SPI ini terhubung semuanya, dan pastikan juga bahwa ada fibasnya atau voltage-nya untuk modulnya ya. Oke, kembali ke Arduino IDE-nya ya. Jadi di sini yang perlu kalian edit adalah baris nomor 7, yaitu define AHPI CS ya. Jadi kalau di saya yang CS-nya, pin CS-nya itu adalah pin nomor 34 ya. Kalau kalian pakai modul ESP32 yang biasa ya, kalian ubah aja sesuai dengan modulnya. Misalnya yang biasa itu kalau nggak salah nomor 2 ya. Ya, kalian colok ke nomor 2 CS-nya dan sesuaiin dengan pin SPI lainnya. Kalau sudah ya edit aja di sini misalnya jadi 2 gitu. Tapi karena saya pakai 34 ya 34. Oke, ini karena saya pakai ESP32 S2 ya, Kak. Jadi langsung colok langsung ke chipnya. Jadi saya perlu hidupin CDC on boot ini di enable supaya bisa buka serial monitor ya. Kalau ini nggak dihidupin di modul S2 saya nggak bisa buka serial monitor nanti. Selain itu ya sudah sih, kita bisa coba flash upload sekarang. Oke, kalau sudah berhasil kita coba lihat di serial monitor dan oke, bisa langsung terdeteksi ya. Kalau ini tulisannya detected seperti ini, berarti kalian berhasil menghubungkan modulnya dan modulnya berhasil dideteksi oleh ESP-nya. Tapi kalau misalnya ada tulisan no Ethernet module detected, berarti mungkin kabel kalian salah nyambunginya. Jadi coba dicek ulang. Oke. Nah, berikutnya ini untuk IP address ya. Kalau kalian settingnya static ya, static seperti ini, jadi kalian ngisi IP-nya itu manual, itu dia akan connect lebih cepat ya. Lebih cepat. Tapi kalau kalian pengen dia itu dapat IP otomatis, misalnya dari DHCP server ya kalian bisa ubah kodenya di baris nomor 25 ini ya. Kalau sebelumnya kan kita kasih bigennya itu MAC address, IP sama DNS ya. Tapi kalau kita ngasihnya cuma MAC address doang, itu dia akan mencoba mendapatkan IP dari DHCP server ya. Jadi dikasih IP secara otomatis ya, nggak statis seperti ini. Oke, kita coba flash yang ini dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, bisa dilihat di sini bahwa IP statiknya saya tadi kan 110 ya, tapi kalau kita minta IP secara otomatis itu dikasihnya 103 ya. Oke, setelah kalian dapat IP, kalian bebas mau nambahin ini ke server atau kayak gimana, tapi di sini akan saya kasih contoh simpel di mana di sini kodenya sudah include cara ngirim dan terima pesan dari klien. Jadi kalau kita bikin file py ini ada namanya sender.py ya, di sini udah include sama yang ada di GitHub tadi yang kalian download, ada sender.py ini. Kalian ubah aja target IP-nya jadi target IP Ethernet-nya di sini 103 ya yang di HCP tadi, kemudian kita run saja ya. Nah, seperti yang awal tadi, ini tadi dia akan ngirim dan
nerima dari ESP-nya balik lagi ke kita, dan bisa dihitung berapa lama dia itu untuk nerima terus ngembaliin lagi datanya. Jadi ini bisa kayak pingnya ke ESP itu berapa lama itu. Di sini 1 ms seperti yang di awal video tadi, dan ya ini berhasil dan sangat cepat ya. Oke, mungkin itu aja video hari ini. Kalau kalian mau support, bisa support di Traktir. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah, nanti saya coba jawab. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!